Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B, sesi 083 yang beranggotakan 2 orang, dengan saya sendiri Rusni Mawarni dengan NIM 22076020 dan rekan saya. Taufia Permatasari dengan NIM 22076022. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami yang berjudul implementasi website untuk deteksi gambar menjadi teks menggunakan computer vision. Baiklah, langsung saja yang pertama saya akan membahas mengenai implementasi fitur dan pengelolaan baris pada kode. Fitur dalam aplikasi ini dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna serta struktur kode yang terorganisasi. Nah, fitur apa aja sih yang diimplementasikan dalam aplikasi yang telah kami buat? Aplikasi ini memiliki fitur utama berupa deteksi gambar menjadi teks dengan menggunakan teknologi yaitu computer vision, di mana sistem ini itu memungkinkan pengguna untuk mengunggah gambar yang berisi teks dan aplikasi yang akan mengkonversinya menjadi teks yang dapat diedit. Aplikasi ini menggunakan teknik optical character recognition atau yang biasa disingkat dengan OCR untuk mengenali karakter dalam gambar dan mengubahnya menjadi teks. Nah, secara detail, fitur yang ada pada aplikasi ini yang telah kami buat diantaranya yang pertama ada fitur sign up atau pendaftaran pengguna. Pengguna baru dapat mendaftar akun dengan memasukkan informasi seperti nama pengguna, email, dan kata sandi. Lalu selanjutnya yang kedua itu ada fitur login atau masuk pengguna, di mana pengguna yang telah terdaftar dapat masuk ke aplikasi menggunakan email dan kata sandi yang sudah didaftarkan sebelumnya. Nah, sistem ini memastikan bahwa hanya pengguna yang terdaftar yang dapat mengakses fitur tertentu dalam aplikasi tersebut. Baiklah, langsung saja yang ketiga itu ada namanya fitur unggah gambar, di mana aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengunggah gambar yang berisikan teks. Nantinya ada fitur penghasil deteksi teks, di mana setelah gambar diproses, maka aplikasi akan menampilkan hasil deteksi dalam bentuk teks yang dapat disalin maupun diunduh. Lalu, yang kelima itu ada namanya fitur logout atau keluar, yaitu setelah selesai menggunakan aplikasi, pengguna dapat keluar untuk mengamankan akun yang mereka gunakan. Selanjutnya, bagaimana sih pengelolaan baris kode pada pembuatan aplikasi website deteksi gambar ini? Yang pertama itu kode diatur dalam file terpisah sesuai dengan tanggung jawabnya, di mana yang pertama itu ada namanya backend, yaitu logika server side yang menggunakan PHP. Lalu front-end, yaitu CSS pada Bootstrap dengan menggunakan komponen modular. Lalu ada database, yaitu struktur tabel di MySQL yang dikelola dengan skema relasional. Lalu selanjutnya yaitu penggunaan framework, yaitu menggunakan framework seperti Bootstrap 5 untuk antarmuka dan PHP untuk logika backend agar kode dapat terorganisasi. Lalu selanjutnya itu standar penulisan kodenya, itu menggunakan standar penulisan PSR untuk PHP dan untuk menjaga konsistensi dan kerapiannya. Lalu selanjutnya untuk penggunaan teknologinya itu ada beberapa implementasi dan inovasi penggunaan teknologi, yaitu menggunakan algoritma atau tools yang mendukung aplikasi tersebut. Di mana yang pertama itu ada computer vision, yaitu teknologi utama yang digunakan dalam aplikasi ini yang memungkinkan aplikasi untuk menganalisis gambar dan mengekstrak informasi tersebut menjadi teks. Lalu yang kedua itu ada namanya OCR atau biasa disingkat atau kepanjangan dari Optical Character Recognition, di mana algoritma OCR ini seperti Tesseract OCR yang digunakan untuk mengenali teks dalam gambar dan mengubahnya menjadi teks yang dapat diproses secara lebih lanjut. Lalu selanjutnya kompleksitas program. Seberapa kompleks sih program yang kami kembangkan? Nah, berdasarkan yang telah kami buat sebelumnya, fitur-fitur yang telah diterapkan ini memiliki tingkat kompleksitas yang cukup tinggi. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama ada fitur-fitur utama. Di antaranya yaitu ada OCR, yaitu program ini mencakup proses pengambilan teks dari gambar dan menampilkan hasilnya dengan antarmuka yang menarik.
Lalu selanjutnya itu ada sistem pendaftaran dan login, di mana fitur ini mencakup validasi input pengguna, kata sandi yang menggunakan password hash, dan pengelolaan data menggunakan eh, dan pengelolaan data pengguna melalui basis data. Lalu yang terakhir itu penggunaan tema dinamis, di mana ada integrasi sesi untuk mengatur tema aplikasi. Contohnya itu mau menggunakan tema gelap maupun terang gitu kan. Lalu selanjutnya ada kompleksitas desain front-end, di mana ini menggunakan Bootstrap untuk tata letak responsif dan elemen UI. Nah, selanjutnya yang ketiga ada kompleksitas desain back-end, yaitu menggunakan PHP untuk pengelolaan form, manajemen sesi, dan interaksi basis data. Yang keempat itu ada interaksi basis data, di mana program ini mencakup penyimpanan dan pengelolaan data pengguna di database yang menggunakan MySQL. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut mengenai aplikasi yang akan kami buat. Di mana yang pertama itu adalah konsep apa yang digunakan dalam pengembangan aplikasi ataupun teori yang mendukung pengembangan dari aplikasi yang telah kami buat ini. Yang pertama yaitu cloud computing, yaitu adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengolah, dan mengakses data melalui internet tanpa perlu mengelola infrastruktur fisik secara langsung. Lalu yang kedua itu ada computer vision, yaitu adalah cabang kecerdasan buatan atau AI yang mempelajari cara komputer memahami data visual, termasuk gambar maupun video. Lalu yang ketiga itu ada optical character recognition. Itu metode yang digunakan untuk mendeteksi dan mengubah teks dalam gambar menjadi data teks digital. Nah, teknologi ini mendukung digitalisasi dokumen fisik untuk mempermudah pengelolaan data tersebut. Lalu yang keempat itu pengembangan aplikasi berbasis web, yaitu solusi perangkat lunak yang dapat diakses melalui browser dan tidak memerlukan instalasi tambahan di sisi klien. Nah, pengembangan aplikasi web ini melibatkan teknologi seperti HTML, CSS, dan PHP. Lalu yang kelima ada API, Application Programming Interface, yaitu antarmuka yang memungkinkan berbagai aplikasi atau layanan untuk saling berkomunikasi. Nah, dalam kasus ini, API dari Azure Cognitive Service itu digunakan untuk memproses gambar dan mendapatkan hasil dari OCR tersebut. Lalu yang keenam itu ada namanya database, di mana ini untuk menyimpan informasi pengguna dan data gambar yang diunggah. Nah, database itu penting untuk melacak status pemrosesan dan menyimpan hasil dari ekstrak teks tersebut. Lalu yang terakhir ada virtualization dan infrastruktur visual, di mana ini memungkinkan sumber daya fisik seperti server untuk dibagi menjadi virtual mesin. Nah, dalam aplikasi ini juga virtual mesin digunakan untuk menjalankan web server dan mendukung layanan dari aplikasi tersebut. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Salvia Permatasari. Kepada Salvia, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Rosni Mawarni yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan lebih lanjut mengenai pemahaman aplikasi yang telah kita buat. Apa sih latar belakang pembuatan dari aplikasi ini? Aplikasi web ini dibuat karena semakin banyak kebutuhan untuk mengkonversi data digital dari dokumen fisik atau gambar yang berisi teks. Dalam banyak kasus, proses ini masih dilakukan secara manual yang memakan banyak waktu, tenaga, dan berisiko terjadi kesalahan. Oleh karena itu, kami mengembangkan sebuah website berbasis teknologi computer vision untuk mempermudah deteksi pengubahan teks dari gambar secara otomatis. Dengan memanfaatkan layanan Azure, website ini dirancang agar mudah digunakan baik untuk mendeteksi teks cetak maupun tulisan dalam gambar. Tujuan utama dari pengembangan aplikasi ini adalah menyediakan solusi praktis bagi pengguna untuk mendigitalisasi dokumen dengan cepat dan akurat. Website ini memungkinkan pengguna untuk mengunggah gambar dan secara otomatis mendapatkan teks yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti persiapan dokumen, pencarian informasi, atau pengolahan data administrasi. Keunggulan aplikasi ini terletak pada kemampuannya untuk diakses melalui website tanpa perlu instalasi perangkat lunak tambahan. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu pembuatan VM atau virtual machine, di mana VM yang kami buat dengan nama teks OCR
dengan menggunakan lokasi Australia S pada zone 1, operating system dengan Windows, yaitu Windows Server 2019 Desember, dan menggunakan size standar B2S. Kemudian administrator akun, kami menginputkan nama dan username yang akan digunakan untuk mengakses file RDP dengan username Rusni Selvia dan passwordnya yaitu Rusni Selvia 123. Setelah selesai pembuatan VM, kami melakukan review dan create dan mengarahkan ke VM overview yang berisi IP address untuk menghubungkan antara Azure dengan domain. Lalu untuk mengakses akun RDP sebelumnya, terlebih dahulu kita harus mendownload RDP di bagian Connect, lalu masuk dengan username dan password yang sebelumnya sudah kita buat untuk proses install web RDP. Kemudian langkah kedua yaitu research computer vision. Dalam pembuatan research computer vision, kami membuat research group dengan nama UAS Cloud, region South Asia, dan nama web OCR. Untuk pricing tier, kami menggunakan standar S1. Ditampilkan overview pada bagian Get Started dan klik bagian Go to Vision Studio. Nah, di dalam Azure AI Vision Studio ini kami membuat Azure Research Web OCR. Kemudian kembali ke Cognitive Service untuk melihat APK dan endpoint yang nantinya akan digunakan di dalam program untuk melakukan OCR. Gunakan salah satu kunci ataupun key, yaitu K1 dan juga K2 yang tertera di dalam halaman untuk mengautentikasi permintaan IPA. Gunakan endpoint yang tertera untuk mengirimkan data berupa gambar dan menerima hasil dari layanan. Selanjutnya itu ada proses pengaturan domain. Langkah pertama yaitu pergi ke web server VM untuk menghubungkan Azure dengan domain yang telah kita beli. Pergi ke web server VM dan salin IP publik dari Azure VM-nya. Sebelumnya kami sudah melakukan hosting domain di sebuah website yaitu Keyword. Kemudian arahkan domain ke IP public server dengan login ke penyedia domain yaitu Keyword dan tambahkan record baru dengan address yang ada di VM Azure. Kemudian lakukan propagasi dan pengujian domain, tunggu hingga proses propagasi selesai. Uji aksesibilitas dengan mengetikkan nama domain di browser untuk memastikan website dapat diakses melalui domain yang telah diatur sebelumnya. Selanjutnya, buka file RDP untuk mengkonfigurasi binding IIS dengan domain rusni.my.id. Caranya, tambahkan binding untuk domain yang terhubung dengan aplikasi web, klik site dan akan muncul default dengan site, klik kanan pada default website dan pilih set binding. Jika nama host belum ada, tambahkan dengan menekankan add dan isikan dengan nama domain yang yang dipunya. Terakhir, tambahkan file yang berisi codingan website yang telah dibuat ke dalam file Explorer pada VM yang telah kita buat. Selanjutnya yaitu ada pembuatan database. Untuk database kami beri nama OCR_DB dengan 2 tabel yaitu user dan image. Untuk tabel user fungsinya itu untuk menyimpan informasi pengguna termasuk nama pengguna, email, dan kata sandi. Memastikan keamanan dengan enkripsi kata sandi, mendukung pengelolaan autentikasi. Kemudian ada tabel image, fungsinya untuk melacak gambar yang diunggah oleh pengguna untuk diproses OCR. Kemudian menyimpan status pengolahan gambar, yaitu berhasil, pending, atau gagal. Kemudian menyediakan metadata seperti waktu pembuatan dan pembaharuan. Selanjutnya, pembuatan program di VS Code dengan menggunakan bahasa PHP dan framework Bootstrap versi 5. Yang pertama ada program koneksi antara database dengan website.
Kode ini bertugas memastikan bahwa aplikasi dapat terhubung ke database OCR. Jika koneksi gagal, aplikasi akan memberikan pesan kesalahan dan berhenti berjalan. Jika berhasil, koneksi siap digunakan untuk keperluan selanjutnya. Kemudian kami juga menggunakan folder untuk menyimpan image dengan nama upload. Selanjutnya ada program sign up atau login register. Program ini memungkinkan pengguna untuk mendaftarkan akun dengan memberikan nama pengguna, email, dan kata sandi. Alur kerja program ini, yang pertama pengguna membuka halaman pendaftaran, kedua pengguna mengisi formulir dan menekan tombol daftar, yang ketiga program akan memproses data pendaftaran, dan program akan menyimpan data ke database. Selanjutnya ada program logout. Fungsi dari program logout tersebut adalah untuk mengakhiri sesi pengguna dan menghentikan eksekusi skrip PHP setelah pengalihan untuk memastikan tidak ada kode lebih lanjut yang dieksekusi. Kemudian ada program index. Program ini adalah halaman login untuk aplikasi Image to Text AI. Fungsinya untuk memvalidasi pengguna dengan mengecek email dan password dari database, kemudian memberikan akses ke dashboard jika login berhasil, dan menampilkan pesan kesalahan jika login gagal. Kemudian ada program untuk dashboard. Program ini merupakan program dashboard untuk mengunggah gambar dan melakukan progres OCR. Selanjutnya ada program proses image.php. Program ini memanfaatkan cognitive service untuk melakukan OCR atau Optical Character Recognition. Program tersebut akan langsung mengakses Azure Vision OCR API dengan mengirim pembuatan HTTP menggunakan CURL komponen yang digunakan, yaitu CURL untuk mengirim gambar ke endpoint OCR. Kemudian ada subscription key, autentikasi ke layanan Azure. Kemudian ada endpoint URL layanan Azure Vision OCR. Dari resource code tersebut, API Vision OCR digunakan untuk mendeteksi teks gambar. Kemudian ada program update theme. Program PHP sederhana ini digunakan untuk mengatur tema tampilan, misalnya light atau dark, yang dipilih oleh pengguna dan menyimpan dalam sesi penggunaan atau session. Selanjutnya, langkah yang terakhir yaitu deploy aplikasi. Untuk deploy aplikasi, kami menggunakan framework Bootstrap 5. Proses deploy terjadi di dalam program index.php, yaitu di dalam program ini. Yang mana program PHP sudah diintegrasikan dengan library PHP built-in, yaitu mulai dari session start, password verify, dan MySQL. Setelah semua program ini selesai dibuat, untuk akses website dari localhost, kita akan menggunakan link HTTP localhost website OCR. Kemudian untuk akses website dari Cloud Shell menggunakan domain, kita gunakan link rusni.my.id. Maka tampilan dari aplikasi website tersebut akan muncul seperti ini. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Selvian telah menyampaikan materi sebelumnya. Demikianlah presentasi proyek akhir dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang kami ucapkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.